seperti itu. Yang kedua, para bupati untuk mulai merencanakan kalau kita tanam, perikanan, pertanian, peternakan mulai gerak sudah. Jangan tunggu lagi, kita ini bergerak dengan protokol. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve. Yang saya hormati Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Forkompinda Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan seluruh hadirin para bupati dan wali kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hari ini kita melakukan rapat kerja setelah melakukan vikon dengan Menteri Sosial dalam rangka penanganan dampak COVID-19 di Nusa Tenggara Timur. Kita mendapatkan alokasi 300.000 KK untuk bantuan pemerintah pusat. Dari 300.000 KK ini, alokasi ini saya harapkan untuk para bupati segera mengirim data-datanya secara baik untuk kita bisa alokasikan, karena tentunya kita juga diperintahkan untuk menyiapkan alokasi anggaran berkaitan juga dengan APBD provinsi dan APBD kabupaten kota. Dan pada kesempatan ini, kalau seandainya kita lakukan penanganan dengan 300.000 sesuai dengan data yang dimiliki kakak miskin itu 750.000 di Nusa Tenggara Timur, penanganan sampai dengan saat ini penanganan rutin itu 400.000 sekian, 480.000 sekian, maka kita punya kesempatan untuk membantu di luar daripada kelompok masyarakat yang rentan miskin karena COVID-19 ini. Karena itu alokasi anggaran dari pemerintah provinsi, kami telah menyiapkan 286.857.476.000 rupiah untuk menangani masalah penanganan COVID, baik pada Dinas Kesehatan dan rumah sakit untuk APD dan jaringan pengamanan sosial serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Nah, untuk jaringan pengamanan sosial ini kita tidak boleh tumpang tindih dengan pemerintah pusat. Kita sisir dulu mana saja yang belum sempat mendapatkan bantuan dari 300.000 KK itulah yang akan kita tangani baik lewat APBD provinsi maupun APBD kabupaten kota. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Wali Kota Kupang pada Pak Menteri bahwa itu ada yang data-data yang belum dapat diterima oleh Kementerian Sosial itu dapat kita alokasikan di daerah, baik oleh APBD kota, kabupaten maupun provinsi. Karena itu saya ingin agar supaya kita tidak tumpang tindih, saya minta bantuan kepada kepolisian dan Danrem, Kapolda dan Danrem untuk beserta Kejaksaan Tinggi untuk mengawal sehingga kita tidak terjadi tumpang tindih dan bantuan ini bisa tepat sasaran untuk masyarakat yang miskin dan rentan miskin yang tidak sempat terbantu oleh program pemerintah pusat itu dapat kita intervensi lewat program-program pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Selanjutnya kita tahu bahwa tanpa COVID-19 pun NTT mempunyai masalah besar. Seperti tadi disampaikan oleh Bupati Belu, Bupati TTU, bahwa kita karena masalah cuaca
kita petani-petani kita banyak yang mengalami gagal panen. Juga bukan saja corona, kita juga masalah serius terhadap demam berdarah dengue. Karena itu saya minta untuk memang secara nasional bahkan global COVID-19 menjadi ancaman secara serius dan kita terus melakukan protokol sesuai dengan arahan WHO, tetapi kita juga tidak boleh melepaskan perhatian kita serius terhadap demam berdarah yang terus meningkat dan bertambah. Karena itu saya minta kepada teman-teman bupati, wali kota untuk juga serius terhadap penyakit demam berdarah dengue yang menurut saya lebih serius berbahaya di Nusa Tenggara Timur. Karena itu menjadi perhatian kita, jangan sampai kita alokasikan ini serius terhadap COVID-19, tapi kita meninggalkan teman-teman, saudara-saudara, masyarakat kita yang saat ini karena ketakutan ke rumah sakit. Jadi terus harus melakukan sosialisasi secara terus-menerus kepada masyarakat, karena banyak masyarakat yang panas tinggi, mereka takut ke rumah sakit karena masalah corona. Dan ini perlu teman-teman bupati mampu untuk melakukan sosialisasi lewat kepala desanya, lewat puskesmas, pustu, untuk memberikan pemahaman agar bila panas yang sudah 3 hari berturut-turut minum obat dan tidak turun, sebaiknya segera ke puskesmas atau rumah sakit sehingga tidak terlambat penanganannya. Juga berkaitan dengan gagal panen. Kita tahu bahwa sampai dengan hari ini NTT masih tetap terus hujan. Dan tentunya kita harapkan ini program-program untuk pertanian, khususnya jagung, kita terus persiapkan untuk menanam terus pada musim-musim kemarau ini. Daerah-daerah yang kita harapkan punya air yang cukup, kita akan menyiapkan program untuk itu kita berdayakan. Sehingga pemberdayaan ekonomi masyarakat ini bisa saja menuju ke kelor, bisa jagung, kita rencanakan sesuai dengan keadaan, kondisi daerah. Dan saya lihat kemarin panen di TTU masih bisa sekali lagi, 200 hektar itu masih bisa sekali lagi. Dan kita bisa lanjutkan itu. Beberapa daerah kita harapkan TTS juga terjadi gagal panen. Kita harapkan gagal panen ini juga menjadi perhatian kita, para bupati, sehingga jangan seluruh fokus kita kepada COVID-19, lalu kita meninggalkan rencana-rencana besar pertanian, peternakan, perikanan yang menjadi kekuatan kita. Tentunya untuk pariwisata kita menahan diri, karena belum untuk bisa kita dorong secara luar biasa, tetapi untuk pertanian harus mulai tanam, yang panen harus panen. Para bupati diharapkan terus sambil menjaga protokol COVID-19, kita terus bekerja di lapangan untuk memberikan kepastian bahwa pemerintah hadir dan kita mampu mengerjakan segala sesuatu sehingga kita mampu untuk tidak menjadi masalah yang luar biasa setelah COVID-19 ini berlalu. Tidak ada masalah yang baru muncul gara-gara kita meninggalkan itu. Tentunya kita juga mendorong agar pekerjaan-pekerjaan fisik, infrastruktur itu tetap berjalan agar membantu masyarakat untuk dapat bekerja langsung. Dan pemberdayaan seperti itu kita harapkan seluruh kabupaten kota sudah dapat melakukan tendernya tepat untuk kita bisa mengerjakan dengan baik. Kita tahu bahwa kita mendapatkan pemotongan baik dari dana DAP yang kita tahu sekitar 10%, tetapi tentunya ini menjadi tantangan buat kita. Tidak mungkin kita minta-minta terus. Kita minta tambah PKH, tambah ini. Tetapi kalau kita sebagai pemimpin tidak mendesain, punya inovasi dalam kondisi sulit seperti ini, kita bukan tambah maju, akan kita terjerumus lebih dalam masalah-masalah kemiskinan. Karena itu saya minta para bupati untuk mulai merencanakan secara cermat dan cerdas desain pembangunan kita dalam kondisi seperti ini. Menurut saya ini momentum NTT maju. Di saat semua stop, kita sama-sama menuju kondisi yang sulit.
Tetapi harusnya secara mentalitas Nusa Tenggara Timur telah siap dan terbiasa dengan kondisi-kondisi sulit. Jadi sambil kita menjaga agar COVID-19 tidak menyebar secara luar biasa di Nusa Tenggara Timur, kita terus bekerja untuk ekonomi Nusa Tenggara Timur tidak terlalu jauh terpuruk. Karena itu, pada siang hari ini setelah kita ikon dengan Menteri Sosial dan kita berterima kasih kepada pemerintah pusat karena NTT mendapatkan kuota terbesar dari 3 provinsi yang tadi, dan 300.000 KK. Dan bila kita simulasikan, maka ini banyak menolong kita untuk 3 bulan ini, dan kita bisa menjadi modal untuk kita bergerak dalam rangka membangun seluruh potensi yang ada di Nusa Tenggara Timur sambil kita melihat situasi dan kondisi yang ada. Dan itu dalam kesempatan ini saya harapkan para bupati, wali kota untuk betul-betul punya data yang akurat, sehingga bantuan pemerintah pusat yang 300.000 itu bisa kita data dengan benar. Lalu sisanya seperti para pekerja-pekerja harian, ojek ataupun buruh-buruh kasar yang tidak bisa kerja ataupun yang kena PHK, itu kita bisa masukkan untuk dapat bantuan selama 3 bulan ini pada saat kita mengalami masalah ini. Karena itu saya harapkan data-data ini bisa cepat untuk kita bisa lakukan verifikasi agar kita tidak terulang penyakit lama kita yang selalu gagal untuk memberikan bantuan tepat sasaran. Dan situasi ini menurut saya karena terlibat hari ini dalam rapat ini ada Pak Kapolda, Pak Danrem, ada Pak Kajati, ada Ketua DPR, adalah momentum terbaik untuk kita juga belajar untuk mempunyai data yang baik yang dapat dipertanggungjawabkan. Apalagi ini bencana, bila salah penggunaannya bukan saja kita berdosa, tetapi kita berpeluang untuk masuk tahanan gara-gara kita tidak punya data yang baik. Dan karena itu saya minta semua pihak, para kadis sosial di setiap kabupaten kota provinsi untuk menyiapkan data secara baik dan bantuan ini bisa dialokasikan dengan tepat sasaran sehingga masyarakat yang mengalami masalah ini dapat menerima bantuan yang baik. Yang kedua, masalah yang kita hadapi di dunia hari ini, pertama yang tadi saya sebutkan, ada COVID-19, ada demam berdarah, ada kemiskinan. Tapi masalah serius adalah ketakutan publik. Psikologi publik hari ini itu dalam keadaan ketakutan yang luar biasa. Karena itu saya minta kepada para bupati, juru bicaranya satu saja. Dan juru bicara kalau melakukan rapid test itu tidak usah umumkan, yang bersangkutan langsung kalau memang ada kepastian dia positif, ada menuju ke sana, kita menuju ke swab. Ambil swabnya, kita kirim. Kita doakan mudah-mudahan 2 minggu dari sekarang NTT telah mampu untuk bisa melakukan tes sendiri karena kita menyiapkan. Saya minta untuk tanggal 21, paling lambat akhir bulan ini kita harus sudah punya laboratorium untuk melakukan tes alat swab pada teman-teman publik yang ingin melakukan tes itu. Tapi begini, ini masalah psikologi. Kalau bapak-bapak itu belum sudah berteriak ini positif, ini positif dari mana? Positif dari kepalamu. Itu kan rapid test. Ini kan kamu harus menjaga publik dalam keadaan ketakutan. Jadi kalau rapid testnya itu dugaan menuju, karena orang rapid test itu kalau dia ada panasnya ada di mana, rasanya seperti apa, mungkin demamnya naik, daya tahan tubuhnya kurang, bisa saja menuju positif. Itu kelembatan, sedikit-sedikit kalian itu rotten down. Oh, dugaan ini positif kepalamu yang positif itu. Jadi saya minta untuk kayak begini-begini, yang perlu kita jaga agar suasana publik itu tidak boleh ketakutan berlebihan. Kita harus mampu menjaga itu, karena saya bilang penyakit pertama, corona itu sudah luar biasa, penyebarannya hebat, luar biasa, kemana-mana. Kedua, ketakutan luar biasa. Ketakutan luar biasa, tambah pemimpinnya bikin tambah orang takut lagi. Itu pemimpin paling bodoh sudah. Pemimpin harus membuat itu. Kita menyiapkan pintu-pintu seperti bagaimana kita berhadapan
Ferry kita tahan dulu untuk sementara. Yang mau masuk Nusa Tenggara Timur, rapid test, mau harus dia isolasi mandiri atau isolasi di tempat-tempat yang telah ditentukan oleh pemerintah, 7 hari minimal. Nah, ini cara-cara agar publik melihat bahwa kita sedang menyiapkan itu dengan baik. Semalam saya bicara dengan pemerintah, dengan Gubernur NTB, saya minta untuk yang warga NTB saja yang diperkenankan masuk, tapi mereka akan dites, mereka akan masuk ke dalam isolasi, dan kita harapkan ini karena penyakit ini bukan penyakit di dalam NTT, ini penyakit impor. NTT punya penyakit utama endemi kita itu DBD, yang kita urus DBD. Ini impor, makin banyak kita jaga supaya orang itu tidak boleh bergerak ke dalam secara baik. Orang kampung itu tidak ada yang masalah corona. Orang datang pilih kampung itu yang bawa corona. Selama dia datang dan kita bisa isolasi dia dengan baik, kita tidak boleh menolak orang, tapi kita isolasi dia dengan baik, maka tidak ada corona di Nusa Tenggara Timur. Jadi ini pekerjaan kita, melakukan pelatihan, informasi kepada publik, siapapun yang datang dari daerah-daerah yang terduga itu, dia harus isolasi dan kontrol secara baik. Seperti itu. Yang kedua, para bupati untuk mulai merencanakan, kalau kita tanam, perikanan, pertanian, peternakan mulai gerak sudah. Jangan tunggu lagi, kita ini bergerak dengan protokol COVID-19. Pakai masker, cuci tangan, semua di masyarakat tidak boleh lebih dari sekian, tanam kita jaga batas, jaga jarak tanam, dan kita kerja di lapangan. Karena kalau kita tunggu semua di rumah, tidak boleh lagi kerja, mati kita. Saya sudah minta dengan Pak Kapolda, Pak Danrem, kita ikut berperan semua. Jadi seluruh mulai kerja, tidak ada lagi mati bukan karena corona, kita mati ke lapangan. Jadi kita mulai dengan protokol COVID-19, kita mulai bekerja. Tadi saya minta untuk beberapa kadis juga di provinsi untuk mulai merencanakan kerja-kerja di lapangan supaya kita tidak jadi halusinasi. Karena kelemahan terus ngomong COVID terus halusinasi kalian. Ada yang belum sempat sudah bilang dia positif, jangan saya positif ini. Ini karena halusinasi. Kita juga bersyukur bahwa walaupun ini masalah pandemik, tapi kita bersyukur NTT ini tanpa corona pun memang sudah menderita. Jadi kita ini tambah menderita saja. Bukan berarti kita sedang, kita tambah menderita. Karena itu orang-orang yang sudah biasa susah, harusnya daya tahannya lebih bagus. Dan kita meyakini bahwa kita punya daya tahan lebih baik untuk berhadapan dengan kesulitan ini. Dan saya minta agar Bupati Malaka kalau panen, saya lihat jagungnya bagus, nah, panenlah, jangan tunggu lagi. Atau nanti kalau tidak gubernur pergi situ panen, bagus, itu mulai gerak sudah. Nanti kita lihat ikan yang di mana di Nada, di Riung, nah, kita lihat bagaimana disiapkan. Karena kita tidak boleh. Gara-gara kita ngomong COVID, seluruh pembangunan program-program kita mati. Yang sudah kita kerja, kita jaga. Betul, Ibu Sri Mulyani bilang, kita fokus pada betul. Fokus terhadap satu. Penyebaran COVID tidak benar. Penyebaran COVID ini tidak menyebar, satu orang datang di tempat-tempat dan orang kampung, jaga tidak boleh keluar. Yang kedua, seluruh protokol COVID-19 dipakai. Pakai masker, cuci tangan, tidak boleh jabat tangan, tidak boleh cium pipi-pipi kanan, tidak boleh dekat-dekat, ya kecuali dengan istri ya, silakan saja. Tapi kalau selain itu ya jangan. Nah, karena itu saya minta untuk ini betul-betul protokol ini, sambil protokol ini kita jalankan, kita tetap kerja di lapangan. Supaya masyarakat itu tidak lagi risau. Saya kapan hari ke Kabupaten Kupang, TTU, saya lihat ada sebuah lompatan budaya dan menurut saya ini bagus. Saya jarang melihat orang kampung itu masuk kebun mau pakai jagung, mau panen jagung cuci tangan. Dan menurut saya ini sebuah perubahan budaya yang luar biasa dan menurut saya ini bagus, kita bersyukur. Makin lama kita jaga kebersihan seperti ini, makin baik buat kita. Dan ini adalah lompatan budaya yang baik buat kita. Karena itu saya minta untuk pada momentum ini, kita harus terus berdoa agar Nusa Tenggara Timur, walaupun sudah positif 1, tapi saya lihat doi baik-baik saja itu. Bahkan dia siarkan langsung dari tempat itu. Nah, doi yang menang saja. Kita berdoa untuk beliau yang sudah bertemu dengan siapapun, kita berdoa
kita sambil cari juga yang lain, kita tes terus. Mudah dalam keadaan baik semua. Kita berdoa terus dan baik terus supaya semua teman-teman bupati dimanapun tolong jaga begitu juga. Karena Kapolda perintahkan luar biasa kemarin di Manggarai Barat tentunya ada insiden itu, gubernur minta kepada Kapolda kalau melawan gebuk sedikit lah supaya ini. Kalau kerja rame-rame kerja dengan jaga itu jangan dipukul, jangan disuruh. Kalau datang minum-minum kumpul penuh-penuh banyak orang itu ya perlulah sedikit-sedikit. Nanti habis COVID-19 kerja uangnya sudah banyak, mulai kita duduk di jalan lagi. Karena itu saya harapkan kerjasama kita. Kita berdoa sungguh-sungguh untuk provinsi ini baru seperti ini. Kita jangan ketakutan berlebihan, tetapi juga kita jangan pede berlebihan lalu kita meninggalkan seluruh protokol-protokol yang ada. Kita mengikuti protokol COVID-19, tapi kita tidak boleh lagi berhenti bekerja. Kita sudah boleh bekerja. Yang di kantor diatur jarak, yang di lapangan harus mulai sudah tanam, mulai bekerja untuk tanam. Yang perlu kita tanam airnya di mana? Sumba Timur umpamanya, saya lihat air yang apa itu? Sungai Tamanero, airnya bagus, kita perlu untuk mulai serius untuk berpikir, mulai tanam sudah. Kondisi kita seperti ini, saya pikir habis ini kita siapkan agar air yang masih ada di sungai-sungai itu dapat kita pakai untuk kita bisa panen 3 bulan dari sekarang. Kita tunjukkan bahwa kita bisa panen. Panen apa saja, panen kelor, panen jagung, panen ikan. Ini harus, itu menunjukkan kepada publik bahwa pembangunan terus berjalan dan apa namanya itu, merasa ketakutan itu lama-lama berkurang. Kita tahu bahwa tujuan daripada pembangunan pemerintah itu satu, memberikan kesejahteraan, kedua menghilangkan ketakutan dari masyarakat. Itu penyakit paling bahaya. Khawatir, takut adalah penyakit paling bahaya karena itu lebih bahaya dari corona menurut saya. Karena orang takut menyebabkan kematian, dia panik. Panik attack itu dua dokter bupati ini kan, Bupati Malaka, Bupati apa namanya Sumba Baradaya dan Bupati Nagekeo kan dokter itu. Nah, kalian bertiga paham itu. Orang panik itu lebih bahaya daripada sakitnya sendiri. Saking dia panik, dia mati gara-gara paniknya. Nah, itu tidak boleh. Pemimpin NTT tidak boleh mati gara-gara panik. Jadi saya minta untuk kita menjalankan protokol COVID-19 di setiap kabupaten sampai ke desa-desa, tetapi seluruh pekerjaan program-program kita yang telah disetujui anggarannya, kita tetap kerja dengan semangat yang tidak boleh kurang. Itu saja, saya terima kasih. Bupati Manggarai Barat nanti terima kita punya saudara-saudara yang nanti akan sadar dari SAPE, sebentar lagi mungkin akan sadar. Nanti tolong diatur sehingga mereka kembali kepada kabupaten masing-masing dengan baik, dengan standar protokol COVID-19. Akhir kata saya sampaikan terima kasih. Kita akan bertemu lagi kalau saran 1 minggu 1 kali ya. Kerja dulu lah, kita mungkin seminggu 2 kali, kita 2 minggu sekali kita akan apa namanya ikut untuk bicara dengan seluruh bupati dan wali kota. Kita harapkan ini semua bisa berjalan baik. Kita doakan terus bahwa kondisi NTT tetap seperti ini dan kita semangat untuk bekerja di membangun provinsi ini. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.